Selamat malam, Dek. Selamat datang di Pesanggerahan Langanarjo. Tolong diperkenalkan nama dan dari mana. Oke, selamat malam. Perkenalkan, nama saya David. Asal saya dari Sukoharjo, tepatnya di Kecamatan Bati. Saya dari mahasiswa Universitas 11 Maret, Fakultas Hukum. Baik, di sini akan ada acara apa? Untuk kepentingan saya ke Pesanggerahan Langanarjo ini, yang utama adalah untuk melakukan wawancara terhadap narasumber, khususnya adalah para pelaku spiritual yang ada di Pesanggerahan Langanarjo ini. Baik, judul skripsinya apa, Pak, kalau boleh tahu? Untuk judul skripsi saya itu implementasi hak kebebasan beragama yang ada di Indonesia pada ritual semedi yang ada di Pesanggerahan Langanarjo. Baik, kalau begitu silahkan wawancara. Sebelum saya wawancara, saya akan menanyakan dulu kepada narasumber. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Tik. Selamat datang di Pesanggerahan. Panjenengan di sini akan menjadi narasumber skripsi tersebut. Tolong diperkenalkan, Pak. Nama saya Agung Subagio. Saya tinggal di Serenan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten. Dan saya rutin setiap Rabu Kliwon mengadakan semedi dan tawasulan di Langanharjo karena termasuk Sinuwun Pakubuwono sekawan adalah masih kakek saya. Oh, begitu ya. Baik, terima kasih. Silakan, Dek, dilakukan wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan. Sebelumnya selamat malam kepada Pak Agung. Selamat malam. Mohon untuk waktunya sebentar untuk melakukan wawancara pada malam hari ini. Yang pertama, mohon bisa disebutkan untuk nama panjenengan, kemudian asal, kemudian usia, dan juga pekerjaan. Nama saya Agung Subagio. Asal saya Desa Serenan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Pekerjaan saya adalah wira swasta. Usia saya 55 tahun. Kemudian untuk selanjutnya mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai latar belakang pendidikan. Ya, pendidikan saya adalah SMA, terus dari pengalaman bekerja dulu di perusahaan PT Mikata Maraya di Kuskut, Jawa Tengah, terus menjadi manajer di PT Gunung Tabur Mining di Wonogiri, dan sekarang sudah berhenti dan berwira swasta sendiri. Ya, kemudian langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang utama. Untuk Pak Agung sendiri, apakah sering melakukan ritual semedi di Pesanggerahan Langanarjo ini? Saya rutinitasnya memang begitu. Itu saya mulai sejak tahun 2017 sampai saat ini masih aktif. Gitu. Untuk kan tadi dimulai pada tahun 2017, mungkin bisa dijelaskan alasannya mengapa di tahun tersebut memulai untuk melakukan kegiatan ritual semedi ini. Ya. Jadi saya sebetulnya mulai 2015 itu saya membuka Sanggar Insan Kamil, yaitu mengajarkan Torekoh Sataria. Terus saya kedatangan tamu namanya Ibu Sri Susmini. Beliau adalah spiritual dari putra-putra Bung Karno dari Malang. Nah, waktu itu mengajak saya untuk ritual di Langanharjo sini, dan sangat luar biasa.
mendapatkan suatu kenyataan ilham yang itu penting sekali bagi peningkatan nilai-nilai spiritual yang saya jalani. Untuk panjenengan sendiri pada saat melakukan ritual tersebut biasanya dilakukan secara pribadi sendiri atau bersama-sama? Ada ritual pribadi dan ada ritual bersama-sama. Kalau ritual pribadi itu saya bersifat tawasul, menyambungkan kepada eyang-eyang saya. Itu wajib hukumnya, karena nanti saat kita meninggal, kita di langit kelima akan bertemu dengan kedua orang tua kita, ya termasuk kakek-kakek kita semua. Itu penting sekali. Nah, langit tingkat 5 itu adalah kalau dihitung hari dunia itu mendak pisan. Mendak pisan. Mendak pisan itu 1 tahun 364 hari hitungan dunia itu sama dengan sampai tingkat langit tingkat 5, seperti itu. Untuk tujuan pribadi panjenengan sendiri pada saat melakukan ritual itu, tujuan pribadinya seperti apa? Jadi tadi saya katakan saya menyambung. Kalau saya menyambung kepada leluhur saya, maka apa yang menjadi spesifik dari leluhur saya itu akan membantu saya dalam kehidupan ini. Dan ini yang dikatakan ridho Allah adalah ridho kedua orang tua. Ya, selanjutnya untuk pelaksanaan ritual itu sendiri, apakah jenengan melakukan secara rutin atau terdapat hari-hari tertentu? Saya melakukan ritual itu adalah ada rutinitas, hari-hari biasa habis sholat, terus waktu-waktu tertentu saya di Langen Harjo sini, tapi kalau di rumah di Sanggar Sasana setiap habis sholat saya pasti melakukan ritual, yaitu yang disebut doa tawasul. Kemudian untuk alasan memilih Pesanggrahan Langen Harjo ini sebagai tempat untuk melaksanakan ritual itu kenapa alasannya? Karena di Langen Harjo sini adalah makom. Makom adalah tempat orang-orang yang mempunyai derajat yang luhur, tempat orang-orang yang mempunyai ilmu, dan tempat orang-orang atau pemimpin-pemimpin zaman kerajaan, yaitu pemimpin Jawa atau raja-raja Jawa. Dan ini bagi saya tidak boleh meninggalkan itu, karena bagaimanapun beliau itu telah memberikan fondasi dasar berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, setelah melakukan ritual tersebut, tadi dijelaskan terdapat hari-hari khusus untuk melaksanakannya. Kemudian selanjutnya untuk manfaatnya yang diperoleh oleh panjenengan seperti apa dari pelaksanaan ritual-ritual itu? Jadi yang saya dapat adalah tadi sudah saya katakan di depan, adalah ridho Allah adalah ridho kedua orang tua. Ridho kedua orang tua itu pasti menyambung kepada kakek dan naik terus sampai leluhur-leluhur. Nah, ridho itu seperti ada ilmu yang masuk, yang mana kita tanpa belajar kita tahu ada suatu masalah kita bisa menyelesaikan dengan benar. Itu yang disebut laduna ilmu. Sebelum melaksanakan ritual semedi tersebut, apakah terdapat mungkin ubor rampe khusus yang disiapkan ketika melaksanakan ritual?
Ada. Ya. Jadi saya gunakan ubur rampe yaitu menyiapkan nasi Rasul, yang kedua nasi kesukaan para wali, dan yang ketiga adalah kesukaan para raja-raja Mataram. Itu sebagai simbol bahwa kita ittiba. Itu sudah ada di dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalan yang lurus, jalannya hamba-hamba yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Nah, ritual itu sendiri adalah ayat sebelumnya, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah aku mengabdi, dan hanya kepada Engkau aku mohon pertolongan. Maka mengabdi kepada Allah adalah kita mengabdi kepada orang tua, leluhur, dan kepada masyarakat. Karena di hadis qudsi Allah berfirman, menyembahku yang sesungguhnya adalah menyenangkan sedikit saja hati orang lain. Tadi untuk ubur rampenya sudah dijelaskan, terdapat nasi Rasul, kemudian nasi yang disukai oleh raja-raja Mataram dan disukai oleh wali. Nah itu mungkin bisa dijelaskan sedikit terdiri dari bahan-bahan apa saja, dan kemudian dimasak seperti apa, atau hanya mungkin nasi biasa yang disiapkan seperti itu. Nah, ini memang kalau saya jelaskan dalam wawancara ini tidak mungkin, tapi secara global saja. Jadi yang saya siapkan adalah sego wuduk, lembaran terong, pecel pitik, ketan salak, jangan menir, iwak kebo, terus arang-arang panggang, lombok hijau, uyah. Terus sekalian dengan kembang konyoh. Asal istilahnya kalau dulu sirih nginang.